negara yang gak merayakan Natal pasti ada. Korea Utara nggak sih? Kurang tahu sih. Belum pernah riset gituan. Kayaknya enggak deh. Nasrani itu sebagai minoritas di negaranya, kayak di Arab mungkin mereka nggak ngerayain Natal, karena aku nggak pernah dengar sih di Arab ngerayain Natal. Iya sih, sepertinya maksudnya kan Natal lumayan libur yang cukup umum ya. Aku dari Jakarta, umurku 24 tahun. Usia aku 22 tahun. Aku sekarang tinggal di Bandung. Asal gua dari Cilacap, umur 20 tahun. Asal dari Tangerang Selatan, sekarang usianya 23. Usia gue saat ini 24 tahun. Gue tinggal di Jakarta Timur. Aku dari Tulungagung, sekarang usia aku 24 tahun. Asal dari Bogor. Usianya sih sekarang 21 tahun. Umurku 22 tahun, asalnya dari Tegal, Jawa Tengah. Termasuk karena saya umat Kristiani. Enggak sih. Iya, jadi sebenarnya kan karena gue juga Katolik, jadi kayak setiap tahun ada perayaan Natal. Walaupun sebenarnya nggak tiap tahun yang dirayain meriah gitu sih, cuma kayak ya sesimpel-simpel Natal aja. Mungkin yang paling simpel biasanya ke gereja. Nasrani ngerayain Natal biasanya kayak tukeran kado, terus makan-makan bareng, terus berdoa bareng, kayak gitu sih yang aku tahu. Kalau di keluarga saya sendiri sih biasanya tradisinya cuma sekedar kayak datang ke gereja bareng. Terus biasanya sih habis gitu kayak ada makan-makan besar bareng keluarga. Kayaknya negara-negara Western kayak Amerika. Mungkin negara itu sih, kayaknya negara Turki, negara-negara Islam ya. Mungkin negara Islam apa yang non-Islam? Mungkin negara-negara yang daerah barat gitu kali ya. Biasanya kan kalau di sana lebih meriah gitu Natalnya, jadi lebih terbuka juga, di tempat umum banyak dekorasi-dekorasi Natal juga, seperti itu mungkin ya. Nggak pernah dengar sih di Arab ngerayain Natal. Untuk merayakan Natal di sana masih besar. Iya sih, sepertinya maksudnya kan Natal lumayan libur yang cukup umum ya. Tergantung dari individualnya sih. Dan agamanya itu sendiri. Korea Utara nggak sih? Kayaknya, setahu aku, soalnya negaranya kayak yang tertutup banget gitu. Terus kalau Korea Selatan sih masih ngerayain ya, dan jadi kayak hari libur keluarga gitu buat akhir tahun. Tapi kalau Korea Utara kayaknya tuh jarang banget ya mereka ngerayain atau kayak ada selebrasi di hari Natal. Gue belum tahu sih ada apa enggaknya, tapi mungkin ada. Kalau menurut saya sih nggak ada. Nah, bener nggak ya pendapat mereka? Yuk kita cari tahu lebih lanjut faktanya. Sejak kecil, kamu terbiasa menyaksikan perayaan Natal di negara-negara barat yang penuh dengan kemeriahan. Pesta bersama keluarga, dekorasi Natal di berbagai sudut kota, gemerlap pohon Natal dengan kado-kado di bawahnya, serta Santa Claus yang membagikan hadiah kepada anak-anak. Namun, bagaimana tradisi perayaan Natal di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim ya? Apakah toleransi beragama masih hidup di tengah-tengah masyarakat dunia? Sebenarnya, pertanyaan ini bisa dijawab dengan mengamati negara kita sendiri terlebih dahulu, yaitu Indonesia. Menurut pengolahan data statistik sensus penduduk tahun 2010 dari Badan Pusat Statistik atau BPS, jumlah penduduk muslim di Indonesia mencapai 207 juta penduduk atau sekitar 87% dari total populasi. Sementara itu, penduduk beragama Kristen hanya berkisar 10% dari populasi Indonesia. Meskipun begitu, tradisi perayaan Natal di berbagai daerah tetap meriah tergantung tradisi daerah masing-masing loh. Penasaran kan dengan perayaannya? Simak terus videonya ya. Yang pertama, tradisi Marpinda di Sumatera Utara. Hampir mirip dengan perayaan Hari Raya Idul Adha, tradisi Natal ini mengorbankan sejumlah hewan kurban yang akan dibagikan secara merata kepada setiap warga di lingkungan sekitarnya. Kedua, tradisi kunci tahun di Manado. Kamu tahu nggak sih kalau warga Manado bahkan merayakan Natal sejak memasuki tanggal 1 Desember loh? Perayaan ini akan terus berlanjut sampai dengan puncaknya di tanggal 25 Desember. Tradisi ini berupa parade keliling kampung menggunakan kostum unik untuk menghibur warga sekitar. Kamu sudah pernah lihat paradenya belum? Ketiga, tradisi Panjor di Bali. Saat Natal tiba, gereja-gereja di Bali akan dihiasi dengan bambu dan janur. Umat Nasrani di Bali pun akan menggunakan baju tradisional seperti kebaya, selendang, dan juga kamen yang berwarna hitam dan putih. Lalu, bagaimana dengan perayaan Natal di negara mayoritas Muslim lainnya? Pertama, Libanon. Sebelum Natal tiba, warga Nasrani Libanon menanam biji buncis, biji gandum, kacang-kacangan, dan terus menyiraminya selama 2 minggu.
Setelah tumbuh, tunas tersebut dijadikan sebagai penanda kelahiran Yesus Kristus yang dipasang di berbagai sudut rumah. Mereka juga seringkali berkumpul di rumah kakek nenek atau putra tertua untuk merayakan Natal. Tak ketinggalan juga, mereka menarikan tarian tradisional Dabkeh dengan iringan irama perkusi asli. Kedua, Mesir. Masyarakat Nasrani di Mesir akan menjalankan puasa produk hewani selama 40 hari dalam masa menunggu kelahiran Yesus Kristus atau disebut juga dengan masa Advent. Biasanya mereka akan mengunjungi kerabat, tetangga, dan teman-teman dekat sambil membawakan oleh-oleh khak atau disebut juga roti tradisional yang biasanya dimakan dengan sup yang disebut dengan sorba. Terakhir, Irak. Tradisi keluarga Irak dalam merayakan Natal dimulai dengan mendengarkan cerita kelahiran Yesus dari Alkitab berbahasa Arab yang dibacakan oleh anak-anak secara bergiliran sambil menyalakan lilin. Usai membacakan cerita, api unggun dari duri kering akan dinyalakan untuk memprediksi masa depan di tahun mendatang. Jika duri menjadi abu, tandanya mereka akan beruntung, dan tiap orang harus melompati abu sebanyak 3 kali sambil mengucapkan harapan. Sekarang kamu tahu kan, geng? Meskipun Natal adalah perayaan umat Kristen, tapi di seluruh dunia juga bisa merayakannya. Bahkan di negara yang mayoritasnya Muslim, karena mereka punya toleransi yang tinggi sehingga umat beragama bisa saling menyatu. Nah, gimana ya dengan toleransi di Indonesia sendiri? Coba kita dengar pendapat teman-teman dari Geng Kreatif. Bisa banget sih sebenarnya. Mungkin bakal bisa, cuman butuh waktu proses yang lama. Bisa, sebenarnya tuh bisa banget. Bahkan kayak circle pertemanan aku tuh sebenarnya juga banyak banget yang dari agama-agama lain. Kayak kalau aku kan sebenarnya tuh aku tuh Muslim, tapi banyak juga teman aku yang Kristen, Protestan, Hindu, Buddha, dan lain-lain tuh. Dan sebenarnya tuh fine-fine aja gitu. Kalau pas aku ngerayain Lebaran ya mereka kayak kasih selamat Lebaran ya, kayak selamat ngumpul. Terus begitu juga kalau ada teman aku nih yang rayain Natal juga, oke, selamat Natal, kayak selamat ngumpul-ngumpul sama keluarga, terus happy holiday kayak gitu-gitu. Terus bahkan juga ada teman aku yang Hindu dan Buddha tuh juga kita temenan aja, fun-fun aja, nggak yang saling apa atau kayak bermasalah tuh nggak banget sebenarnya. Sebenarnya sesimpel yang pertama, kalau misalnya kaum minoritas lagi merayakan agama, ya apa ya, ya diizinkan, maksudnya jangan dipersulit. Misalnya kayak nggak boleh kamu ngerayain di sini, harus pindah ke daerah lain atau gimana gitu. Kayak kalau mereka memang mau merayakan di daerah itu ya biarkan aja, yang penting tidak merusak lingkungan sekitar atau tidak menghasut, tidak membawa hal-hal yang negatif gitu kan. Mereka cuman purely mau merayakan gitu, harusnya ya dibiarkan. Karena saya dengar di berita kayak beberapa kabar itu masih ada beberapa daerah yang ada istilahnya itu kalau misalnya minoritas merayakan tuh nggak boleh di situ, harus pindah daerah lain. Itu jelek banget sih. Oke. Mungkin kedepannya bisa lebih terbuka, jadi kita nggak perlu untuk saling melarang satu sama lain untuk merayakan hari besar dari Natal itu sendiri ataupun hari-hari besar lain. Jadi kita ini makin menyatu sih, jadi kita nggak akan terbatas untuk batas agama atau sebagainya, tapi kita bisa saling support satu sama lain. Harapan saya untuk Indonesia kuatin lagi toleransinya. Semua itu kita sama, satu Indonesia, satu Pancasila, jadi nggak perlu ada yang beda-beda. Jadi, kamu udah paham kan kalau toleransi itu nggak pernah mati dan sebenarnya sudah ada di dalam naluri individu. Jika kamu merasa lingkungan di sekitar kamu memiliki tingkat toleransi yang rendah, mungkin itu pertandanya bahwa dirimu lah yang harus membawa perubahan positif dengan menghargai perbedaan. Seperti kata Gus Dur, semakin tinggi ilmu seseorang, maka semakin besar rasa toleransinya. Apakah kamu sudah memiliki rasa toleransi terhadap sesama? Nah, untuk kamu yang merayakannya, Kreatif mengucapkan Selamat Hari Raya Natal. Semoga damai dan sukacita Natal menyertai kamu sekeluarga. Selamat Natal, geng!